Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, wahai yang maha menatap, golongkan kami menjadi hamba yang yakin padamu. Jadikan kami menjadi ahli takwa. Ya Allah, limpahi kami dengan hati yang qalbun salim. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah. Tunjukkan kepada kami akhlak mulia ya Allah. La yahdina li ahsaniha illa ant. Tiada yang dapat menunjuki kami kepada akhlak mulia selain Engkau. Palingkan dari diri kami akhlak yang buruk ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari akhlak yang buruk selain Engkau. La haula wa la quwwata illa billah. Sungguh tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya darimu. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak Engkau ijabah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Apa kabar adik-adik? Baik, bagi yang ingin masuk surga silakan simak hadis ini ya. Terima kasih. Ini hadis tentang betapa beruntungnya orang-orang yang bisa meninggalkan perdebatan. Hadisnya diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud. Ini hadis hasan, jadi sangat bisa dipertanggungjawabkan untuk diamalkan. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun, aku menjamin, bibaitin, dengan sebuah rumah, fi robadil jannah, di pinggiran surga. Jadi Rasulullah bersabda, aku menjamin rumah di fi robadil jannah, di pinggiran surga, liman tarokal mira'a, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar. Jadi ini nanti kita bahas hikmahnya. Kita benar, tapi kita tinggalkan perdebatan. Nah, tergantung perdebatannya seperti apa ya. Ada kalanya kita harus menyampaikan kebenaran, tapi ada kalanya kita sudahlah, ini lebih baik ditinggalkan perdebatan yang tidak bermutu begini. Dilanjutkan, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan sebuah rumah di tengah surga. Tadi di pinggir, tapi sekarang dijamin dapat rumah di tengah surga. Liman tarokal kadib, bagi orang yang meninggalkan dusta.
wa in kana mazihan, meskipun sedang bergurau. Wa bi baitin fi 'alal jannah, dan dengan sebuah rumah paling tinggi di surga, liman hassana khuluqah, dan bagi orang yang terus memperbaiki akhlaknya sehingga berakhlakul karimah. Terserah mau surganya di mana nih. Sehingga ada sahabat Nabi yang doanya tuh terus minta akhlakul karimah. Kenapa? Karena memang surga tertinggi itu diberikan kepada yang paling mulia akhlaknya. Nah, kita suka sembarang berdebat aja, padahal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah justru meninggalkan perdebatan. Apa sih bahayanya berdebat itu? Yang jelas perdebatan yang kita harus hindari adalah perdebatan debat kusir yang hanya masing-masing ingin pembenaran, bukan mencari kebenaran. Jadi memang niat berdebatnya itu adalah hanya untuk ingin menang ngomong saja. Apa efeknya? Orang-orang yang suka berdebat kusir ini yang jelas pasti membuat rusak ukhuwah, membuat rusaknya kebersamaan. Karena kecenderungan dari perdebatan yang nafsu itu cenderungnya adalah menyakiti orang yang didebat dengan kata-kata, sikap yang tidak baik. Makanya kalau sudah senang berdebat itu kecenderungannya banyak orang yang terlukai dan orang jadi tidak suka, merusak kebersamaan, merusak ukhuwah. Orang yang suka berdebat itu cenderung tidak enak di dalam persahabatannya, di dalam keluarga juga. Kalau suami istri terus berdebat gak enak buat semua. Kalau di kantor, di kelas, di asrama berdebat terus, tidak enak. Yang kedua, kalau orang biasa berdebat kecenderungannya jadi sombong. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi orang-orang yang suka berdebat itu kecenderungannya jadi sombong, tidak mau dengar pendapat orang, maunya menang sendiri, sulit menerima, apa aja merasa paling benar. Dan ini la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar zarah. Yang ketiga, kerugian banyak berdebat itu selain jadi permusuhan, kitanya jadi punya penyakit ujub, merasa diri paling pinter, paling tahu, paling mengerti, paling bisa. Itu nadanya juga cenderung tidak enak. Orang yang suka berdebat itu kata-katanya cenderung tidak enak didengar. Lalu selanjutnya adalah orang-orang yang suka berdebat itu kecenderungannya bohong, karena dia akan menambah-nambah. Jadi dia selain jadi orang sombong, jadi pendusta, karena akan dikasih bumbu supaya menang obrolannya. Benar? Jadi kecenderungannya tuh ditambah-tambah, dilebih-lebihkan. Jadi dia kadzib, pendusta nantinya tuh. Dia tidak peduli dengan kebenaran. Orang yang suka berdebat tuh pedulinya dia menang. Akibatnya dia akan bohong. Udah jadi sombong, udah jadi pembohong. Kemudian apalagi orang yang suka berdusta, udah jelas dia tidak akan ikhlas, ya susah jadi amal, karena niatnya juga bukan mencari kebenaran.
Dia buang-buang waktu. Keinginannya kan dia menang, lawannya kalah. Dia tidak peduli ini jadi pahala atau tidak. Dan dia akan boros sekali dengan waktu. Mikirnya tuh bukan mencari keriduan Allah, mikirnya saya harus menang, saya harus menang. Gak penting kita menang, yang penting kita benar. Jadi benar, dari waktu ke waktu kita makin baik. Oleh karena itulah kita jauhi sajalah ya debat-debat yang, apalagi debatnya debat yang nggak ada artinya apa-apa. Misalkan tempe itu ada berapa biji kedelainya, aduh ini berat sekali ngitung kedelai kan. Banyak perdebatan yang nggak perlu didebatin, nggak worth it lah. Udahlah, kalau ada orang yang suka ngomong terus, ya sudah, diam aja, nggak usah diladenin. Apalagi kalau ada orang kan yang suka mau menang aja, ngomongnya tuh panjang lebar, segala diceritain, udah diam aja. Maaf ya, saya mau ke belakang dulu, ke belakang aja. Belakang kan luas ya, ada lapangan upi, ada sawah di sana. Jangan, kan suka ada kan yang ngomong aja kalau bicara apa-apa mau menang. Pokoknya dia paling tahu aja kalau ngobrolin sepak bola, seperti dia yang jadi bolanya. Kalau cerita tentang Palestina, seperti dia yang lagi bertempur di sana. Kalau cerita apa aja dia paling tahu. Dan suka sekali mendebat orang lain, menyanggah. Enggak lah, enggak enak sekali ngobrol dengan orang kayak gini. Ngomong aja terus, merasa diri paling tahu, paling pinter, paling bisa, paling mengerti. Biarin aja. Caranya menghentikan dia bicara bagaimana? Di plester? Enggak, nanti ditabok gitu ya. Caranya adalah minta izin ke belakang. Aduh maaf, saya ke belakang dulu. Dia nggak mungkin ikut ya kan, dan karena ke belakang kan tidak bisa diwakili oleh dia. Gitu. Siap tidak nih? 2, kalau sedang bergurau tidak boleh pakai bohong. Apalagi tidak bergurau ya. Kenapa bergurau? Orang bergurau mudah bohong. Demi lucu, demi orang lain tertawa, dia mengada-ada. Kalau dalam situasi seneng aja, happy yang kurang terkontrol, nggak boleh bohong. Sebetulnya dalam hal apapun jangan bohong. Percuma kalau kita bohong demi orang lain seneng ke kita, lucu, pas dibuka oleh Allah kebohongan kita, hancur wibawa kita. Kita itu dihormati orang lain karena Allah menutupi. Kalau Allah membuka siapa diri kita, kita tidak akan dihargai orang sama sekali. Nah, misalkan kita bohong, terus orang lain bisa dibohongi. Aslinya bukan kita yang jago bohong. Aslinya Allah belum membuka. Tidak ada satupun kebohongan yang Allah tidak tahu. Tidak ada satupun kelicikan yang Allah tidak tahu. Allah tahu semuanya. Dan Allah mudah membuka. Lihat tuh yang ditangkap, yang aib-aib terbuka. Semuanya adalah Allah yang berbuat. Ditutup, dibuka. Makanya tidak ada gunanya jadi orang bohong. Jujur saja. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jadi orang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Dari jujur mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Dari kebaikan yahdi ilal jannah. Itu garisnya gini ya. Jujur, sidik, benar, mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Kebaikan mengantarkan kepada surga. Jadi surga itu diberikan kepada ahli kebaikan, dan orang tidak bisa berbuat baik kalau dia kadzib, pendusta. Kalau pembohong dia berbuat baik, maka dia berbuat baik untuk menutupi kebohongannya. Kalau orang suka bohong, berbuat baik besar kemungkinan adalah
untuk menutupi kebohongannya. Ini koruptor, dia dermawan supaya nggak ketahuan dia koruptor. Dia umroh supaya ketahuannya orang yang soleh. Makanya orang-orang yang baik asli itu hanya bisa kalau dia memang jujur. Jangan bohong. Percuma bohong. Allah tahu kebohongan kita. Kita mau nyari rezeki, nggak usah pakai licik. Rezeki itu milik Allah semuanya. Mau penipu, mau pendusta, mau orang jujur, mau korupsor, mau maling, semuanya Allah yang membagi rezeki. Jemput saja rezeki dengan jujur, ketemu kok. Ya, mau kemana lagi? Kan? Jangan risau. Risau tuh kalau tidak jujur. Oh, kalau saya jujur nanti saya nggak diterima kerja. Nggak apa-apa nggak diterima. Nanti Allah kasih pekerjaan yang lebih baik. Kan menerima lulusan yang sudah berpengalaman. Kapan kita pengalamannya kalau nggak ada yang nerima, ya kan? Nanti kalau ditanya apakah saudara berpengalaman, ya saya sangat berpengalaman. Apa pengalaman saudara? Pengalaman ditolak gitu. Jadi jangan terpancing. Saya ngomong jujur waktu itu terus saya dimarah, nggak apa-apa, dimarah. Tapi selesai. Daripada kita terpenjara oleh takut kebongkar, ya mendingan ngaku pahit sekali sebagai penggugur dosa. Udah itu kita akan lebih lega. Setuju? Jujur saja hidup ini. Memang ada boleh bohong, namanya bohong putih, bukan bawang putih, bohong putih. Tapi saya tidak menganjurkan ini ya, kecuali emergensi. Dan bohong ini ada syariatnya. Misalkan bohong kepada musuh, nah itu boleh, karena kalau jujur ke musuh namanya khianat. Tenang Pak musuh, itu komandan saya lagi sembunyi di sana, saya jujur loh, bukan jujur khianat. Dua, bohong suami ke istri atau sebaliknya, bukan menutupi keburukan tapi untuk membahagiakan. Misalkan masak sebetulnya kurang enak tidak, gitu, atau ngasih kopiah misalkannya banyak rumbe-rumbenya di sini ya, di sini ada kapal-kapalan, di sini bunga-bunga. Sebetulnya kita enak lihat kopiah itu, dikasih oleh istri, wah ini kopiah spesial, Masya Allah ini spesial sekali, belum pernah lihat saya kopiah selengkap ini. Akan saya amankan supaya awet, simpen aja di dalam peti ya, nggak usah kayak gitu. Terus gimana kalau ada orang minta tolong, tolong dia lari ke sini, terus ada yang mau mukul sana, dia sembunyi di balik mimbar ini, jujur jangan. Ini bukan ngajarin jelek, ini serius nih kan. Jujur jangan. Jujur. Gimana caranya? Ini jangan dipakai siasat ya. Ini pelajaran bagus tapi bahaya. Lari ke sini, sembunyi, kita lihatlah dia sembunyi di sini. Terus datang, ngajarin nggak boleh bohong. Jangan bohong ya ayah. Dosa loh, membohong itu dosa. Dia mukul orang nggak dosa ya. Jujur, lihat tidak barusan? Ayo, lihat tidak? Enggak, caranya gini. Awas jangan ditiru ya. Saya pindah ke sini 1 senti. Demi Allah, selama saya duduk di sini, saya tidak lihat. Wah bahaya nih, saya takut disalahgunakan ilmu ini nih kan.
Ngerti tidak? Bapak kok bahagia sekali ketawanya, seperti punya solusi. Ya. Kalau tadi di sini, nah lihat ya, tapi kan udah pindah ke sini. Selama di sini saya tidak lihat. Awas ya, nggak mau lupakan. Udahlah, nggak usah bohong lah, lempeng aja. Akan ada satu situasi yang membuat kita harus beresiko gara-gara kita jujur. Pilihlah resikonya yang membuat kita disukai Allah, walaupun orang jadi sebel ke kita, nggak apa-apa. Disebelin orang kalau kita benar tidak bahaya. Yang bahaya itu kita tidak disukai Allah. Oh, udah habis kita. Terakhir tadi apa? Yang paling tinggi di surga bagi yang terus memperbagus akhlaknya. Akhlak itu apa? Respon spontan. Sederhananya begitulah. Kalau lagi begini nggak ketahuan ini akhlak asli ya. Ini lagi style soleh sekarang. Ini lagi soleh-solehnya nih. Terutama yang depan ini segala ditahan, nafas juga. Nanti respon kalau tiba-tiba ada kejadian yang tidak disukai atau disukai, kita bereaksi. Nah, reaksi spontan kita itu cenderung adalah akhlak kita. Celetak-celetuk, komentar-komentar. Nah, orang yang berakhlaknya baik dalam situasi apapun, reaksi spontannya itu baik. Karena dia memang sudah dari dalamnya. Ya, seperti ngasih uang, sedekah itu apakah baik? Belum tentu juga. Ada yang ngasih uang karena supaya dianggap dermawan. Ada yang sedekah supaya tidak disangka pelit. Ada yang ngasih bosan dia ngomong terus, kasih aja. Jadi belum tentu ngasih uang itu niatkan mencari keridhaan Allah. Nah, kalau orang yang sudah ikhlas sekali, lihat orang tuh bantu aja, nggak ada berat-beratnya di sini. Dan Allah tahu orang ini mencari keridhaan Allah. Gimana kalau yang dikasihnya ini orang yang akhlaknya tidak baik? Sangat boleh jadi karena dia ikhlas menolong dan dia tidak tahu orang itu tidak baik, mungkin dengan sedekahnya orang itu jadi tobat. Tapi dia ngasih sama orang kaya, mungkin dengan pemberian dia orang kaya itu jadi dermawan. Jadi keikhlasan itu tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka responlah kejadian apapun dengan sikap yang disukai Allah. Ini tidak sesederhana bicara ya. Prakteknya mah perlu perjuangan. Ya, hidup ini perjuangan dan pengorbanan ya. Orang tidak akan berhasil apapun tanpa perjuangan dan pengorbanan. Terima kasih Pak Miftah Farid sekarang berada di MQFM. Silakan Pak Miftah, semoga berkah ilmunya, sehat lahir batin, istiqomah dan disayang Allah ya. Bagi sahabat-sahabat yang menyimak MQFM 102,7, sekarang guru kita berada di radio, siaran di radio. Baik, kita lanjut. Nah, yang di sini ya ada. Sekarang kita tanya jawab. Boleh. Tuh, santri sahur jam berapa? Ya, jangan mengeluarkan pertanyaan yang membuat orang terpojok. Jangan bikin pertanyaan yang bikin orang jadi susah. Jangan berkomentar-komentar yang orang jadi sedih, tersinggung, terpojok, kecewa, malu. Tahan ya, sekuat tenaga. Makanya aman tidak banyak bicara tuh. Itu bicara terus sudah setengah jam. Saya bukan lagi bicara, lagi tausiah ya.
nanti akan ketemu orang yang ngomong terus. Ada nggak? Ada yang terus bunyi. Harus bagaimana kita? Kan belakang udah penuh karena teman-teman ke belakang semua. Ya, kita harus bersyukur bukan kita yang jadi beliau. Nggak enak gitu. Ada orang yang sok pinter, sok tahu, sok penting. Ya, ini pelajaran. Betapa jengkelinnya, ngeselinnya dengar orang yang banyak ngomong. Benar? Ya Allah, terima kasih atas pelajaran ini. Saya tidak mau ngomong, tidak mau seperti orang. Ada yang nggak bisa berhenti tuh, bersambung aja terus. Apa aja nyambung sampai ada penceramah yang bicaranya udah lewat waktu. Nah, maksudnya kata panitia udah potong waktunya. Hadirin sekalian, terima kasih atas semua perhatian. Saya lihat panitia sudah memberi isyarat, berarti sekarang kita tambah dengan materi Idul Kurban. Satunya motong jadi motong kambing, padahal udahan tata cara motong kambing. Ada ya orang yang susah berhenti. Ya, ada pertanyaan tidak? Silakan dari masjid boleh, ikhwan akhwat selang-seling dengan di medsos ya, supaya adil. Ngik-ngok, ada yang mau nanya? Belum? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli dari Kendari. Pertanyaan saya, bagaimana sikap kita ketika melihat seorang yang ahli maksiat atau sedang melakukan keburukan, lalu kita berpikir di dalam hati kita, oh alhamdulillah saya tidak seperti itu, saya punya iman di dalam hati saya, tetapi tidak pada level menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada dia. Apakah itu termasuk ria? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ketemu dengan akhlaknya yang kurang baik, saya nyebutnya bukan tidak baik ya, kurang, karena besok lusa mungkin lebih baik dari kita, atau belum baik, karena boleh jadi besok lusa lebih mulia dari kita akhlaknya. Kita tidak tahu takdir setiap orang. Tapi ketemulah dengan orang yang ngomong terus, sok tahu, sok pinter, nggak mau kalah. Satu, ya Allah, ini Engkau memberikan ilmu, ladang ilmu. Saya ngerasa tidak enak sekali dengan sikap beliau. Ini pelajaran dari Allah, saya tidak boleh begitu. Dua, apa? Ini ngomongnya kan gak enak. Ladang ilmu. Dua, ladang evaluasi diri. Ya Allah, kenapa saya ketemu dengan orang kayak gini, celetak-celetuk, gak enak? Jangan-jangan ini peringatan dari Allah. Saya juga sering seperti ini. Berapa banyak orang yang gak enak dan sakit hati gara-gara omongan saya. Tiga, ladang istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Jadi banyak ladang ilmu, ladang tafakur, ladang istighfar, apalagi ladang latihan sabar. Ya Allah, apalagi yang bicaranya orang tua, guru. Tenang, ladang mendoakan kebaikan dan syukur kalau kita bisa menghentikannya, karena tadi itu baru selemah-lemah iman. Kalau kita bisa menolak kemungkaran dengan lisan, lebih tinggi lagi, apalagi dengan tindakan. Stop, jangan banyak bicara, ini tidak baik, ini ghibah, ini bisa jadi dosa besar. Tidak semua orang bisa menghentikan perkataan ibu bapaknya, guru-gurunya, orang tuanya, atau atasannya, benar? Tapi kita harus berbuat lebih daripada sekedar kita tafakur, yaitu dengan berusaha menghentikannya. Tapi kondisi ini beragam. Tapi yang paling penting,
Jadi dosa atau jadi pahala buat kita? Kalau kita ngomongin, jangan dengerin dia lah, dia orangnya kerjanya ngomongin orang lain terus. Tahu nggak ngomongin orang lain tuh dosa. Surat Al-Hujurat ayat 12 baca tuh. Jangan cuma dihafalin. Dia tuh bisa baca Quran, tapi nggak bisa ngamalin. Terutama tentang ngomongin kejelekan orang. Terus dia ngomongin kejelekan orang. Akhwat, ibu-ibu silakan. Ada? Tidak ada. Medsos. Cek bismillah. Izin A dari TikTok. A. Bagaimana cara menyikapi iman yang sedang turun? Kadang terjerumus berbuat maksiat, Kak. Kalau kadang itu mah agak baik, biasanya mah sering. Nah, kenapa iman turun? Allah yang menaikkan menurunkan iman. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Orang yang jinah mata, pikirannya duniawi saja, orang yang banyak ngomong, suka ketemu banyak orang tapi lupa kepada menjaga diri, turun terus imannya. Senang kumpul-kumpul dengan orang yang ngomong terus segala, turun iman. Pokoknya kalau sudah maksiat kecil dibiasakan, lama-lama jadi maksiat sedang, lama-lama maksiat besar, begitu terus turun. Apa cirinya orang iman sudah turun? Sudah susah tenang nantinya. Jadi lebih mudah lupa ke Allahnya. Sholat jadi basa-basi, yang biasanya datang ke masjid sebelum azan, nanti datangnya ketika azan, nanti datangnya sesudah selesai azan, nanti datangnya sedah qomat, nanti datangnya ketika mau salam, nanti datangnya ketika sudah selesai sholatnya, dia tidak lagi ke masjid. Yang biasanya tahajud, hilang tahajudnya, biasa saum, hilang saumnya, biasa ngaji 1 juz jadi setengah juz, jadi 1 halaman, jadi hilang. Nanti yang biasa sedekah jadi banyak keperluan duniawi lainnya. Udah turun kerik keras nanti hati itu, nanti terus saja berbuat mudah maksiat dan susah taat. Ini bisa suul khotimah kalau begini, walaupun dia pernah pesantren atau sering duduk di pengajian seperti ini. Nah, makanya harus minta ke Allah mati-matian ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, supaya hati ini jangan dipalingkan kecuali kepada Allah dalam taat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya jangan dicabut nikmat iman. Suka doa gitu? Enggak. Nah, ini salah satu yang membuat iman cepat rusak. Jarang doa seperti itu. Harusnya minta sekali, tolong ya Allah. Kemudian istighfar, karena yang merusak iman itu adalah maksiat. Astagfirullah ya Allah, saya tadi sudah buang-buang waktu, astagfirullah. Ada mata saya tidak terjaga, astagfirullah ya Allah. Tadi saya banyak ngomong, astagfirullah, sia-sia, ada ria, ada sombong, ada ujub, astagfirullah, ada menghina. Nah, makin banyak istighfar, Allah tahu kita tobat, nanti Allah yang menaikkan lagi. Kemudian apalagi dicas, harus rajin ke majelis ilmu, karena pupuk iman adalah ilmu. Lalu apalagi kumpul dengan orang-orang baik, karena orang-orang baik itu energinya menguatkan. Lalu apalagi ya zikirlah. Penguat iman yang paling hebat adalah zikrullah. Fadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya agar engkau beruntung. Berbagai jenis zikir. Ini sahur jam berapa santri?
ini kompak. Jadi ada alasan, kan santri itu mencatat ya. Jadi gini bedanya, ada yang terus tegak, ada yang mencatat selama-lamanya. Jadi pas ada yang lucu dia bangun. Nah santri yang khusyuk itu terus saja dia mencatat sampai dia mana pulpen depannya ketelan gitu. Tuh baru bangun ya. Tapi yang khusyuk mah tetap punya pulpen. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada udahan saya juga mau udahan. Nanti malam ada kajian di sini tentang ridho kepada takdir ya. Tentang hadis ini nanti malam kita bacanya ya. Karena ini penting. Di sini kita baca inna ujmal jazai ma'a ujmil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya bala, cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan sungguh jika Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah memberikan ujian untuk mereka. Jadi kalau orang ini Allah sayang nih ke orang ini, Allah memberikan ibtalahum. Faman radiya falahu ridho, maka barang siapa yang ridho kepada Allah, ya Allah saya terima apapun yang engkau takdirkan, engkau maha baik, engkau maha penyayang, engkau maha bijaksana, saya terima walaupun lagi pahit sekali, saya terima ya Allah. Faman radiya falahu ridho, maka Allah ridho kepadanya. Teman-temannya udah pada punya jodoh, dia belum, saya terima ya Allah semua perbuatanmu. Dan dia terus meminta. Teman udah punya kerjaan, saya terima ya Allah takdir ini, saya belum, sambil ikhtiar tapi nggak ada komplain kepada Allah. Waman sakhita falahus suqbu, dan barang siapa yang marah, tidak suka kepada takdir Allah, Allah pun murka kepadanya. Ini amalan ridho ke takdir ini amalan yang dahsyat sekali. Pahalanya dahsyat karena sebagian besar orang tidak menerima takdir, capek. Ingat ilmu benjol, lagi jalan genteng jatuh kena jidat, bagaimana benyut, terus dia mengatakan saya tidak terima. Nggak mungkin, itu tanda terima sudah ada, benyut begitu. Mim, Pip boleh. Izna dari Zoom. Assalamualaikum, mau tanya, kalau sifat gampang emosi, mudah marah, tapi dengan alasan keturunan atau karena tensi darah tinggi dan merasa tidak bisa berubah, itu harus dimaklukkan atau bagaimana? Oh, jadi keturunan pemarah, terus jadi boleh marah. Justru keturunan pemarah kalau bisa menahan marah, pahalanya lebih besar daripada keturunan yang tidak marah. Kenapa? Karena menahan marahnya itu lebih kuat. Gini ya, kenapa orang mudah marah? Macam-macam penyebabnya. Benar, secara medis juga ada kondisi tertentu yang membuat orang lebih sensi, lebih mudah marah. Misal katanya ya, karena saya kan lelaki, wanita kalau sedang mau berhalangan jadi emosi, benar nah itu lagi halangan ya. Kok sebulan penuh halangannya? Ya terserah saya lagi terhalang, sabar katanya. Nah, ada kondisi penyakit tertentu yang memang membuat lebih rentan. Tapi secara umum juga kalau orang sakit itu lebih mudah, lebih sensitif. Yang kedua, memang ada yang pendidikan ibu bapaknya di rumahnya tuh keluarga pemarah. Jadi sangat terbiasa melihat kemarahan, dan itu dianggap biasa juga oleh dia, sehingga kalau dia marah-marah tuh dianggap sebuah hal yang normal.
ini juga jabatan. Biasanya jabatan yang tinggi itu lebih mudah marah ke bawahannya. Jarang kita lihat di kantor ya, kopral, jenderal sini yang telat terus, siap kopral. Enggak, kebalik ya. Guru ke murid, bos ke karyawan, majikan ke pembantu, yang punya mobil sama supir, begitulah ya. Kecuali kemarin kita lihat ada yang marah sama menteri itu ya, gara-gara gas melon ya, berarti itu lebih tinggi ya. Kan sebetulnya menteri itu adalah digaji oleh rakyat. Oh, ini sedikit ya, kalau jadi anggota dewan itu tidak boleh marah-marah sama rakyat. Coba tinggian mana jabatan? Presiden, wakil presiden. Tinggi mana jabatannya, presiden atau wakil presiden? Gubernur, wakil gubernur. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Mana yang lebih biasanya menghormat, wakil ke gubernur atau gubernur ke wakil? Nah, benar. Mana yang lebih tinggi jabatannya, rakyat atau wakil rakyat? Nah, makanya kalau saudara jadi anggota dewan harus sopan sama kami ya. Misalkan, aduh Pak rakyat gimana? Ya anggota dewan, tolonglah bereskan itu. Nggak usah gitu juga lah. Kita juga nggak bayar pajak lagi. Udah pokoknya. Tadi pertanyaannya apa, ini nggak jelas gini? Saya lagi ngomong apa tadi? Emosi? Mudah marah. Oh iya benar. Ada juga yang menyebabkan marah itu tadi posisi ya, atau tersakiti, dia marah. Dia merasa dirinya itu hak-haknya terambil, marah tuh. Kayak yang marah ke menteri itu karena merasa untuk dapatkan gas jadi susah. Ya ada beberapa. Tapi ada yang entah gimana, nggak ada urusan, ujuk-ujuk marah aja sendiri. Nah biasanya ini kurang waras ya. Kalau orang marah coba lihat perwujudannya gimana. Jelek, betul tidak? Oh iya. Coba lihat di medsos bagaimana perilaku orang marah, seperti yang kurang akal, betul? Dengar perkataan orang pemarah, seperti orang yang tidak berpendidikan, betul tidak? Jelek sekali, apalagi yang menyebut nama binatang. Aduh, itu saya nggak berani ngomong ya. Itu hanya keluar dari orang marah. Walaupun dia S1, S2, S3, profesor, menteri, kalau sudah pemarah seperti orang yang tidak berpendidikan, kata-katanya tuh. Kelakuannya juga seperti orang yang kurang akal. Itulah sebabnya la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Salah satu ciri ahli takwa, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Siapakah orang yang perkasa? Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang benar-benar bisa mengendalikan amarahnya. Dua sifat Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah, al-hilm dan al-ana, menahan amarah dan tidak tergesa-gesa. Contoh orang yang bisa menahan amarah, Rasulullah SAW. Contoh pemarah, Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab. Begitulah. Jadi kalau ingin tahu kualitas ketakwaan seseorang, salah satu di antaranya dari kemampuan mengendalikan amarah, kemampuan memaafkan. Jadi wajib bagi kita nih untuk bertekad untuk menjadi orang yang bukan pemarah. Tapi saya tersinggung, normal. Sakit hati, normal. Kecewa, normal. Gak enak, normal. Yang jangan itu jadi pemarah. Gak ada wibawa.
pemarah itu dibenci orang. Tidak ada orang yang suka kepada pemarah, tidak ada, karena pemarah itu kecenderungannya zolim. Tidak ada orang yang mau dizolimi. Pemarah itu tidak disukai. Tidak bisa kita jatuh cinta kepada pemarah, toh tetap bertahan karena kepaksa. Kalau ada atasan pemarah maunya pindah itu orang, kenapa masih di sana? Kepaksa, nggak ada kerjaan lain. Kalau suaminya pemarah, istri kepaksa, kalau boleh mah diganti sifatnya. Kalau sifatnya gitu terus, iya istiqoroh lah. Jelas? Makanya para pemimpin pemarah itu pemimpin yang lemah. Dia bukan bagian dari solusi. Para pemarah itu bagian dari masalah. Karena setiap kali dia mengambil keputusan dalam keadaan marah, pasti pendek analisanya. Tiap ngambil keputusan zolim biasanya tuh. Ya sudah, kamu keluar dari sini. Ah gitu. Atau dia marah, ya udah saya akan keluar. Pas keluar mau kemana? Makanya harus mujahadah menjadi orang yang bisa mengendalikan amarah. Ya begitulah. Ini di Darut Tauhid kalau ada guru-guru yang suka marah-marah atau para pemimpin skala manapun pemarah, tolong segera dilaporkan. Dia belum bisa jadi guru. Dia belum bisa jadi pemimpin. Tolong ini kepada semua santri karya, kalau didapati ada pemimpin-pemimpin yang kalau sesekali marah sangat memungkinkan ya. Jadi jangan sesudah selama ini tuh tiap marah dikit, wah pemarah nih, dia yang marah-marah ya kan. Kita lihat skalanya. Jadi harusnya bagaimana tegas dan santun. Bagaimana bedanya tegas dengan pemarah? Kalau pemarah itu tidak jelas. Kata kuncinya itu tidak jelas. Tidak jelas bagaimana kejadiannya, dia tidak jelas aturannya. Yang jelas dia ngomong aja sesukanya. Kalau orang tegas itu kuncinya dua. Satu fakta, dua aturan. Jadi fokusnya kepada fakta dan aturan. Makanya katanya hakim yang adil itu selalu berdasarkan bukti dan hukum aturannya. Tidak bisa bagaimana Pak Hakim kau bawa tas besar, ya ini saya bawa palu cadangan, ternyata bawa 20. Nggak ada hakim kayak gini. Rupanya hakim ini suka jengkel, dan kalau jengkel kamu sudah kurang ajar, pasti itu hakim nggak adil ya kan. Nggak boleh kita. Makanya kalau santri bikin salah juga di sini harus jelas dulu. Santri tahu kesalahannya, ya barusan apa ngobrolnya penting atau salah. Jadi harus bagaimana, berdirinya di mana, di kolam. Dah, nggak usah pakai kamu anak siapa, pakai dong otak kamu. Kalau berdiri pakai kaki, bukan pakai otak. Ini jadi pusing sendiri. Ada yang nyebut marah ke anaknya, dasar anak monyet, berarti kan beliau penganut teori Darwin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.